Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis vektor dan kinematika 1, 2, dan 3 dimensi. Namun sebelum Ibu menjelaskan mengenai analisis vektor dan kinematika, mari kita bahas terlebih dahulu soal tugas yang sudah Ibu berikan pada minggu sebelumnya. Oke, untuk tugas 1 mekanika ini Ibu berikan 3 buah soal, jadi kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1 kita lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada poligon dengan 6 sisi. Diketahui BC, vektor BC itu nilainya A, vektor CD nilainya B, dan vektor DE nilainya C. Dengan vektor masing-masing A, B, C. Nah, jadi yang diketahui hanya vektor BC, CD, dan DE saja. Nah, karena ini adalah vektor ya, besarannya memiliki panah di bagian atas, itu menunjukkan besaran vektor, maka untuk vektor dengan titik tangkap yang berlawanan, itu harus kita negatifkan. Maksudnya gini, vektor BC kan A ya, berarti vektor CB itu harus negatif A. Begitu juga untuk DC negatif B dan ED negatif C. Maka tentukanlah vektor FE. Nah, yang ditanya adalah vektor FE. Kita coba lihat pembahasannya, Ibu stop share terlebih dahulu. Oke, ini pembahasan untuk soal nomor 1. Nah, untuk mendapatkan berapa vektor, berapa nilai dan arah vektor FE, terlebih dahulu kita jabarkan dulu ya. FE itu sama dengan FO ditambah dengan OE. Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Panah biru ini menunjukkan vektor FE yang akan kita cari. Kemudian yang warna merah ini menggambarkan vektor jabaran dari vektor FE. Jadi FE itu adalah FO, titik tangkap vektor FO itu berhimpit dengan vektor FE. Kemudian ujung vektor O menjadi pangkal dari vektor berikutnya, yaitu vektor OE. Jadi pangkal vektor OE di titik O, kemudian ujung dari vektor E berimpit dengan ujung vektor FE. Nah, jadi begitu ya Ananda, FE jalannya vektor itu mulai dari FO kemudian ke OE. Nah, satu ini dulu kita perhatikan. Kemudian kita cross check lagi ke soal apakah diketahui berapa nilai vektor FO dan OE? Tidak. Maka kita harus cari bagaimana caranya FO ini bisa kita dapatkan angkanya dari yang diketahui soal. Nah, jadi FO ini vektornya dapat kita geser ke OC ya. Jadi ini vektor OC kita dapatkan dari hasil pergeseran vektor FO. Nah, vektor itu bisa digeser, bisa dipindah-pindahkan, asalkan nilai dan arahnya sama. Nah, vektor OC itu juga tidak tersedia pada soal. Namun OC ini bisa kita jabarkan lagi menjadi OB ya, OB kemudian BC. Sama caranya seperti tadi, pangkal vektor OB ada di titik O itu berhimpit dengan pangkal vektor OC. Kemudian di titik B adalah ujung vektor OB menjadi pangkal dari vektor berikutnya, yaitu vektor BC. Jadi OB terus ke BC. Nah, jadilah jabaran dari vektor OC. Nah, jadi di sini persamaannya sudah kita tulis. FE, FO kita ganti dengan OC, kemudian OE. Nah,
Yang OE ini, coba perhatikan OE ini sebenarnya sejajar dengan CD. Jadi OE bisa kita ganti dengan CD. Kemudian untuk OC, kita jabarkan menjadi OB tambah BC. Ini ya, OB tambah BC, kemudian baru kita tambahkan dengan CD. Nah, OB itu sendiri sejajar dengan DC. Nah, perhatikan gambarnya, OB sejajar dengan BC. Nah, sehingga ini bisa kita jabarkan lagi, jadi DC ditambah BC ditambah dengan CD. Itulah yang menjadi vektor FE. Baru kemudian kita masukkan nilai-nilainya. DC, seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau ujung pangkalnya sudah berganti ya, maka nanti tanda negatif kita sisipkan di depan nilainya. Karena di sini diketahui CD sama dengan B, berarti DC negatif B. Sedangkan untuk BC tetap bernilai A dan CD bernilai B. Min B dan plus B bisa kita tiadakan, kemudian tersisalah A. Jadi vektor FE sama dengan A. Nah, sebenarnya kan dari gambar pun kita bisa lihat FE itu kan sejajar dengan BC. BC itu kan A. Namun di sini yang diminta adalah bagaimana kita membuktikan FE itu sama nilainya dengan BC. Gitu ya. Jadi soal nomor 1 clear. Kita lihat soal nomor 2. Sebuah benda O ditarik oleh dua buah gaya A, di mana A itu nilainya 20 Newton, kemudian nilai B nilainya 10 Newton. Kedua gaya tersebut membentuk sudut 60 derajat. Hitunglah besar dan arah dari resultan vektor. Oke, kita perhatikan gambar. Ini Ibu singkirkan dulu ya. Kita ulang dari awal bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini gambar aslinya. Ada vektor OA, vektor OB, dan pangkal kedua vektor ini bersatu, bertemu di titik O. Kemudian sudut antara A dengan B itu adalah alfa. Kemudian kita buatlah garis putus-putus yang sejajar dengan vektor OB dan vektor OA. Nah, nanti garis putus-putus itu akan bertemu pada suatu titik. Nah, titik pertemuan dua garis putus-putus itulah yang menjadi ujung dari vektor resultan. Jadi vektor resultan ini kita tangkap dari titik O sampai ke pertemuan dua garis putus-putus tadi. Nah, seperti itulah kita menggambarkan vektor resultan. Nah, kita beri keterangan R tebal ya. Ini juga A tebal, B tebal, itu menunjukkan vektor. Nah, kemudian Anda bisa lihat bahwa antara vektor resultan dengan vektor B ini terdapat theta, sudut theta. Jadi sudut alfa dengan sudut theta di sini beda ya. Yang alfa adalah sudut antara OA dan OB. Kemudian theta itu sudut antara resultan dengan OB. Oke, kita mau mencari besar dari resultan vektor terlebih dahulu. Untuk mencari nilai dari resultan vektor, kita bisa menggunakan persamaan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ini bukan sesuatu yang baru ya, Nanda, karena kita sudah pernah berjumpa rumus ini di fisika umum ataupun fisika ketika SMA. Jadi tinggal kita pakai yang A itu nilainya 20 Newton, jadi A kuadrat 400, B kuadrat nilainya 100, 2 kali A kali B, 2 kali 20 kali 10, 400, dan cos alfa. Dan di sini cos di sini adalah sudut antara dua buah vektor yang akan kita cari. Sudut yang ada pada gambar disimbolkan dengan alfa, dan nilainya sebesar 60 derajat. Berarti kita carilah cos 60 derajat. Nilainya 0,5. Setelah kita kalkulasikan, dapatlah R sama dengan akar 700. Atau kita sederhanakan menjadi 10 akar 7 Newton. Jadi inilah nilai dari resultan vektor kita. Kemudian untuk arah, nah arah pada gambar ini lebih gampang kalau kita cari menggunakan aturan sinus ya, dimana vektor di depan sudut dibagi dengan sudut itu sendiri itu akan sama dengan sisi-sisi yang lainnya. Maksud Ibu seperti ini. Kita coba lihat vektor R dan A. Berarti kita
hanya mengamati dua sisi saja, yaitu sisi R dengan sisi OA. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa vektor A ini tidak hanya yang di bagian kiri saja, namun kita juga bisa menggeser vektor A itu berintik dengan garis putus-putus yang sejajar dengan vektor A itu sendiri. Jadi dua panah merah ini adalah vektor OA yang Ibu geser ke kanan ya. Ini vektor ini adalah vektor OA. Jadi sudut di depan vektor OA ini adalah sudut theta ya. Berarti yang A atau OA itu harus kita bagi dengan sin theta. Nah, sedangkan untuk yang B ini kan ini sisi resultannya. Maka sudut yang berada di depan dia ya sudut di titik B. Nah, sudut di titik B ini Bu tandai dengan nih, bola atau lingkaran berwarna orange. Jadi ini sudut B yang akan kita gunakan. Namun dalam soal kan tidak diketahui secara eksplisit berapa besar sudut yang Ibu tandai ini. Namun kita diberikan angka 60 derajat untuk sudut yang Ibu tandai dengan lingkaran berwarna biru. Ya. Ini maksudnya batasnya sampai yang sumbu X horizontal ini ya. Nah, yang berwarna biru ini kan 60 derajat. Sudut berpelurusnya berarti yang warna orange nilainya 120. Berarti sin B itu kita masukkan angkanya menjadi sin 120. Nah, kita masukkan angka R, masukkan angka A, dapatlah nilai sin theta itu sama dengan 20 kali 0,5 akar 3 dibagi dengan 10 akar 7. Dapatlah angkanya akar 3 per akar 7. Kita rasionalkan menjadi akar 21, kemudian dibagi dengan 7. Nah, jadi itulah arah resultan vektornya. Jadi, arah resultan vektor itu bisa kita ungkapkan dengan sudut. Nah, untuk mendapatkan sudutnya, ya kita cari dulu nilai sinnya. Kalau udah dapat nilai sinnya, akar 21 per 7 ini, nanti Anda bisa menggunakan arcus sin. Jadi, pakai kalkulator ya. Arcus sin dari akar 21 dibagi 7, cari dulu angkanya. Nah, dapatlah nanti sudutnya sekian-sekian. Oke, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lihat soal yang terakhir. Oke, untuk soal yang terakhir, kita ke perkalian vektor ya. Ibu sudah berikan 4 buah vektor A, B, C, D dengan angka yang bervariasi. Nah, yang akan ditanya pertama, hitunglah vektor hasil perkalian titik dari A dengan B dan B dengan A, kemudian hasil perkalian titik C dengan D, dan ini sebenarnya D kali C, bukan D kali A. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara perkalian titik A dengan B dan B dengan A. Maka kita dapatkan kesimpulannya nanti. Begitu juga untuk yang C dan D, ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita juga akan menghitung perkalian silang A dengan B dan juga B dengan A apakah sama atau tidak. Begitu juga untuk perkalian silang C dengan D dan D dengan C. Nanti di modul yang sudah Ibu berikan, di handout yang sudah Ibu berikan, ada teori yang menjelaskan apa sifat dari perkalian titik dan perkalian silang ya. Apakah sifatnya asosiatif, apa sifatnya komutatif. Jadi Anda nanti bisa melihat atau menyimpulkan hasil yang Anda dapatkan dalam perhitungan ini dengan teori yang sudah Ibu berikan. Kita coba jawab untuk soal nomor 1.
Diberikan vektor A dan vektor B masing-masing. Untuk vektor A 3i ditambah 2j dikurang K, dan vektor B 6i ditambah 5j dikurang 4K. Kita ingin menghitung perkalian titik A dengan B. Untuk perkalian titik gampang sekali, kita tinggal mengalihkan angka-angka yang ada di depan vektor satuannya. Aturan yang untuk perkalian titik, kalau vektor satuan yang akan kita kalikan itu berbeda, seperti I kali J, I kali K, itu hasilnya sama dengan 0. Tapi kalau vektor satuannya sama, seperti I kali I, J kali J, K kali K, itu nilainya sama dengan 1. Kita lihat contohnya, 3i dikali 6i. 3 kali 6 nilainya 18 kan? Kemudian I kali I nilainya 1. Begitu juga untuk J, 2 kali 5 nilainya 10. J kali J nilainya 1. Untuk K, min 1 dan min 4, kita kalikan hasilnya 4. Kemudian K kali K hasilnya 1. Jadi 18 tambah 10 tambah 4, hasilnya 32. Dengan cara yang sama kita mencari B dikali A. Ya, berarti 6 kali 3, 5 kali 2, 4, min 4 kali min 1 ya. Nanti hasilnya bakalan sama dengan perkalian titik A dengan B. Berarti dapat kita simpulkan untuk perkalian titik A kali titik dengan B dan A kali titik dengan B kali titik dengan A itu hasilnya akan sama. Kemudian kita lihat lagi perkalian silang ya. Perkalian silang. Ini mohon maaf, perkalian silang. Atau perkalian cross ya. Kita lihat aturannya. I dikali J, K, J kali K, I, dan K kali I, itu J. Nah, untuk perkalian silang ini, karena kita akan berbicara masalah arah, masalah vektor, berarti kalau perkalian silangnya sudah berbeda dari yang 3 ini, maka itu juga hasilnya akan berbeda. Seperti J dikali I itu hasilnya negatif K, K dikali J hasilnya negatif I, dan I dikali K hasilnya negatif J. Itu yang perlu diingat ketika kita melakukan perkalian silang. Nah, kita lihat contohnya. Kita kalikan A dengan B ya. Nah, kita lihat lagi. Oke, A 3i tambah 2j kurang K, sedangkan B 6i tambah 5j dikurang 4K. Kita kalikan dulu. Yang berwarna biru, Ibu tandai bagian A berwarna biru akan dikalikan ke setiap suku di B. Berarti 3i kita kalikan dulu dengan 6i. Nah, untuk perkalian silang, jika perkalian itu sama vektor satuannya seperti I kali I, itu hasilnya sama dengan 0. J kali J dan K kali K juga nilainya sama dengan 0. Nah, untuk 3i kali 6i hasilnya sama dengan 0. Nah, nih Ibu tulis yang berwarna biru ya, berarti 3i kali 6i 0. Kemudian untuk suku kedua, 3i kali 5j, 3 kali 5 hasilnya 15. Kemudian I dikali J, lihat aturannya, I kali J adalah K. Berarti kita tambahkan K setelah angka 15. Kemudian untuk 3i dikali minus 4K. 3 kali 4 itu kan min 12 ya. Min 12. Nah, kemudian I kali K. I kali K itu sama dengan apa? I kali K itu sama dengan min J. Nah, jadi kan ini udah ada minus sebelumnya ya dari min 12. Kali lagi dengan min J, berarti ini jadinya positif. Nah, gitu. Jadi positif 12J. Nah, selesai untuk yang 3i. Kemudian kita lihat suku berikutnya, 2J. Ya, 2J kita kalikan dengan 6i. 2 kali 6, 12. Kemudian J kali I. Nah, J kali I hasilnya min K. Berarti di sini kita tambahkan tanda negatif min K. Gitu. Kemudian ditambah dengan 2J kali 5J. Nah, karena J kali J sama dengan 0, ya berarti hasilnya juga 0. Kemudian 2J kali min 4K. 2 kali min 4 adalah min 8. Ya kan? Kemudian J kali K. J kali K I. Berarti min 8I. Nah, kemudian kita selesaikan lagi yang berwarna orange. Min K dikali 6I. Nah, min K ini sebenarnya ada angka 1 di depan K.
Jadi minus 1 dikali 6 hasilnya min 6. Kemudian K dikali I hasilnya J, jadi min 6J. Kemudian min K dikali plus 5J. Min 1 kali plus 5 itu kan hasilnya negatif ya. Kemudian K dikali J itu hasilnya negatif I. Berarti negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dan yang terakhir min 1K dikali dengan min 4K hasilnya 0. Nah, barulah setelah itu kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. I, mana dia? Min 8 dengan plus 5I, berarti minus 3I. Kemudian untuk J, plus 12J, dan min 6J hasilnya plus 6J. Dan yang terakhir untuk K, 15K dengan minus 12K hasilnya positif K. Nah, inilah hasil yang didapatkan dari perkalian silang A dengan B. Dengan nilai pada sumbu X itu adalah min 3, sumbu Y adalah 6, dan sumbu Z adalah 3. Sekarang kita coba cari perkalian silang B dengan A. Nah, Ibu tuliskan kembali di sini persamaannya untuk A dan B. Kita tandai warna orange pada B untuk suku pertama, biru untuk suku kedua, dan hijau untuk suku ketiga. Dengan cara yang sama, silakan Ananda cross check ya, apakah ini sudah benar atau belum. Nah, didapatkanlah perkalian silang B dengan A itu 3I dikurang 6J dikurang 3K. Coba dibandingkan B kali A dengan A kali B. Mungkin sekilas akan langsung dapat kesimpulan, oh ternyata B kali A ini hanya berbeda tanda dengan A kali B. Nah, jangan langsung mengambil kesimpulan atau cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Cobakan dulu C kali silang dengan D dan D kali silang dengan C ya. Cobakan dulu apakah betul kesimpulannya seperti itu. Nah, silakan dikerjakan di buku catatan ya. Kemudian Anda tarik kesimpulan dari dua soal perkalian silang ini, apakah betul kesimpulannya seperti itu. Oke. Untuk soal berikutnya, A ditambah B, kemudian kita kali titik dengan C kurang D. Nah, untuk penjumlahan ataupun pengurangan, caranya sederhana saja, seperti A ditambah B gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan aja yang memiliki vektor satuan yang sama. Berarti 3I ditambah 6I ya berarti 9I. Kemudian ditambah dengan 7J. Kemudian dikurang dengan 5K gitu. Jadi kalau untuk penjumlahan itu simple, tinggal jumlahkan angka di depan vektor satuan yang sejenis. Kemudian untuk pengurangan juga begitu. C dikurang D berarti 1 dikurang 2. Nah, ini untuk yang vektor satuan I. 1I dikurang 2I hasilnya min 1I. Berarti ini min 1I, min 2J, dan min 1K. Baru kemudian hasil penjumlahan dan pengurangan tadi kita kali dengan perkalian titik. Begitu juga untuk F, kita jumlah dan kurangkan, kemudian kita kali dengan perkalian silang. Nah, itu bisa dicari sendiri ya. Untuk soal berikutnya, menggambarkan vektor. Dengan menggunakan kertas berkotak, gambarkanlah masing-masing vektor. Nah, Ibu coba vektor A ya. Vektor A kita ingat dulu, vektor A itu 3I, 2J, min 1K. Oke. Kita lihat pada kotak yang sudah disediakan, Ibu sudah gambarkan ini. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Untuk posisi X, Y, Z-nya sebenarnya terserah Anda mau diletakkan di mana. Asalkan pada gambar dua dimensi ini, X, Y, Z-nya itu harus berlawanan dengan jarum jam urutannya. Jadi yang Ibu drag sekarang ini adalah vektor atau koordinat X-nya ya. Kalau pada gambar kan terlihat ke arah kiri bawah, namun pada kenyataannya ini sebenarnya arahnya menuju pengamat ya, menuju kita. Kemudian ini sumbu X warna biru. Kemudian untuk sumbu Y yang warna kuning, yang warna kuning, dan sumbu Z yang berwarna hijau. Oke, jadi Ibu sudah tandai masing-masing biru
X, kuning Y, dan hijau adalah Z. Kita lihat vektor A. Kita ulang kembali ya. Vektor A 3i, 2j, min 1k. Oke, ingat-ingat ya. 3i, nah ini 3i, kemudian 2j, jadi 2 kotak. Di sini letakkan 2 kotak ya. Warna kuningnya 2 kotak. Kemudian yang warna birunya ini anggap saja sudah sesuai dengan skala yang benar, 3 kotak. Kemudian negatif K, negatif 1 ya. Negatif 1 taruhnya di arah ke bawah. Nah, jadi deh. Nah, inilah bagaimana cara kita menggambarkan vektor untuk yang A. Namun kerja kita belum selesai nih. Nah, ini kan baru vektor masing-masingnya. Sebenarnya vektor A itu gimana? Ya, vektor A itu kita perlu kita tarik dulu garis putus-putus yang menghubungkan 3 buah vektor ini sehingga dapatlah satu titik pertemuan dari garis putus-putus yang ada. Ibu tandai dengan warna merah ya nanti ini. Warna merah ya kita sesuaikan aja panjangnya. Oke, warna merah. Bikin putus-putus. Oke, seperti ini. Oh, terlalu tebal ya. Kita pilih yang lain. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian ini adalah garis putus-putus yang sejajar dengan warna hijau, arahnya ke bawah, nih vertikal arah ke bawah. Kemudian kita coba gambarkan yang lain. Garis merah ini juga sama, ya yang sejajar dengan warna hijau, tapi diletakkan di vektor yang berwarna kuning. Kita lanjutkan, pertemukanlah ini yang sejajar dengan warna biru ya, yang warna biru. Berarti yang sejajar dengan vektor X. Ini juga ini sebenarnya sampai terhubung ya. Ini kan garis putus-putus nih, jadi nggak nampak terhubungnya. Kita hubungkan semua, jadi kayak balok gitu jadi gambarnya. Oke, ini juga Ibu. Kita pertemukan semua titiknya sehingga nanti dapat gambarnya seperti apa. Oke, nah, gambarnya agak dempet-dempet ya. Nanti bisa diperbesar skalanya. Jadi nanti kita buat dalam bentuk kubus. Kemudian kita tarik dari titik 0,0,0, berarti di titik pusat koordinatnya itu ke titik pertemuan semua garis-garis ini. Nah, mana yang merupakan titik pertemuannya? Coba kita zoom dulu, kita perbesar. Nah, ini. Ya, jadi sebenarnya nih gambarnya terlalu kecil, terlalu berimpit-impit. Nah, cuman maksudnya gini. Ini kan sumbu X ya, ini sumbu Y dan ke bawahnya sumbu Z. Itu nanti ketemunya di mana? Nah, ketemunya di yang Ibu tunjuk ini. Ini panah Ibu. Ketemunya di situ. Hingga nanti kita bisa bikinkan vektor yang baru dari sini ke sini. Nah, jadi bagusnya pakai panah ya, pakai roller nampak vektornya. Oke, dari 0,0 sini. Nah, ini adalah vektor yang baru. Kita pilih warna yang lain, kayak warna hitam aja, warna hitam. Oke,
Jadi vektor yang baru mengarah ke, bayangkan aja dia mengarah ke bawah, kemudian agak ke kanan, kemudian arahnya menuju kita gitu. Itu vektor yang baru. Silakan digambarkan, mungkin kalau rasanya sulit menggambar dengan kotak-kotak, mungkin bisa digambarkan dengan kertas polos. Jadi pokoknya akan terbentuklah sebuah diagonal ruang, Ananda. Ya, diagonal ruang, di mana salah satu dari ya bukan salah satu tapi pangkalnya ya, kan panah itu ada pangkal, ada ujung tuh. Nah, pangkal dari diagonal ruang itu adalah di 0,0,0 titik koordinat kita. Nah, kemudian ujungnya itu ada di sisi yang lain, di titik diagonal ruang yang lain. Nah, mungkin dengan konsep seperti itu Anda lebih paham ya. Intinya vektor yang kita hasilkan dari 3 dimensi ini adalah gambar diagonal ruang dari sebuah balok ataupun kubus vektor yang kita gambarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ditanya bagaimana gambar dari vektor A, ya berarti warna hitam inilah hasil akhir dari vektor A kita. Kemudian kalau ditanya penjabarannya atau proyeksinya, ya berarti kita jawab seperti ini, ada warna biru, ada warna hijau, dan ada warna kuning. Untuk masing-masingnya sumbu X, kemudian yang warna kuning sumbu Y, dan warna hijau sumbu Z. Nah, kurang lebih seperti itu ya pembahasan soal kita pada hari ini. Dan ini adalah soal terakhir ya. Cuma sampai 3 soal saja ya, soal terakhir kita. Nah, silakan dipelajari kembali. Bagian yang belum dipahami, silakan ditanyakan ke Ibu lewat WA di grup ya, di grup WA. Nah, insya Allah nanti akan Ibu jelaskan kembali. Oke, sekian saja materi kita pada hari ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek video Ibu tentang kinematika. Materi setelah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.